Nah, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan apa? Berdoa agar didatangkan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Ayo silakan pimpin doanya Muhammad Fadil di depan kelas ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Adik Fadil. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk itu Ibu akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Erlangga. Nah, Erlangga kenapa? Sakit. Oke, siapa lagi yang tidak hadir? Cahaya. Kalau Cahaya? Sakit. Ya, jadi untuk adik-adik yang tidak dapat mengikuti pelajaran hari ini karena sakit, kita doakan adik Erlangga dan adik Cahaya apa? Cepat sembuh. Nah, untuk itu adik-adik, kita sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Set. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha semangat. Oke, semangat sekali ya adik Ahmad. Oke, lanjut. Kita masuk dalam pembelajarannya minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajarannya minggu lalu? Ya. Yang materinya tentang apa? Siapa? Tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Nah, nama-nama baik Allah. Nah, untuk itu Ibu akan menanyakan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik yaitu apa yang dimaksud dengan usia balik? Oke, adik Suci. Usia balik adalah tahap dalam kehidupan seseorang ketika ia mencapai kematangan fisik dan biologis yang ditandai dengan kemampuan reproduksi. Dalam Islam, usia balik memiliki makna khusus sebagai masa di mana seorang dianggap bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sesuai syariat. Oke, berikan jempol dulu ya. Ya. Jempol.
dianggap sebagai fase penting dalam kehidupan seorang muslim? Ayo, adik Asrin. Karena menjadi dimulainya tanggung jawab pribadi atas segala amal dan perbuatan hadapan Allah. Bergeraklah langsung mengatur usia balik dan berusaha. Oke, berikan aplaus dulu. Oke, semangat ini? Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Tahukah kalian apakah tanda-tanda anak laki-laki yang masuk pada masa pubertas? Ayo adik Indranya. Mimpi basah atau keluar air mani. Nah, itu. Oke, ada yang lain? Oke, silakan adik Mariani. Mimpi basah, keseimbangan di area tertentu, perubahan suara, keseimbangan otot dan tubuh, perubahan pada organ reproduksi, perubahan emosional. Oke, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah adik-adik sudah tahu ya. Dan jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menguraikan definisi usia balik. Kemudian kedua, peserta didik dapat menguraikan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ketiga, peserta didik dapat menguraikan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, itu tujuan kita ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertanyaan awal yang akan ibu tanyakan yaitu siapa yang tahu kewajiban kita saat masuk usia balik? Kewajiban kita masuk usia balik, kewajiban yang harus Melaksanakan ibadah wajib, menjaga kebersihan diri, menjauhi larangan agama, dan menjalani kehidupan dengan tanggung jawab. Oke, berikan aplaus dulu. Kewajiban kita pada saat balik itu pastinya kita harus melaksanakan apa? Sholat. Sudah tahu membaca Al-Quran. Itu. Nah, jadi kita pada saat sudah balik itu sudah dapat halangan, sudah dapat menstruasi itu atau mimpi basah, sudah masuk balik, itu adik-adik sudah bisa atau harus melaksanakan sholat 5 waktu. Tahu sholat 5 waktu itu ada berapa adik-adik? 5. Ada 5. Yang pertama sholat apa? Subuh. Ya? Subuh. Isya, apalagi? Subuh, apa? Lohor, baru asar dan maghrib. Semua itu terang harus laksanakan. Kemudian adik-adik harus tahu apa? Mengaji. Harus dilaksanakan itu ya. Nah, kemudian adik-adik perhatikan video yang akan ibu putar. Rena, Bunda mau cerita. Nanti kalian akan tumbuh menjadi lebih dewasa saat pubertas.
Mimpi basah? Apa itu, Tante? Iya, Giri. Mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya, bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Giri akan tumbuh jakun, suara semakin berat, dada mengidam, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, ibu juga akan melebar dan payudara lebih besar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu kalau aku udah puber, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Oke. Gua akan menjelaskan sedikit tentang tanda-tanda usia balik. Nah, ini tanda-tanda usia balik. Ada pengertian balik menurut bahasa dan istilah. Nah, di sini pengertian balik menurut bahasa, dalam bahasa Arab atau balik itu berarti dewasa atau telah mencapai Kata ini berasal dari akar kata buluk yang berarti mencapai atau sampai pada. Kalau menurut istilah, secara istilah dalam hukum Islam, balik menuju pada usia di mana seseorang telah mencapai kedewasaan secara fisik dan mental. Umumnya, ini mencakup usia pubertas, yaitu ketika seseorang mengalami tanda-tanda fisik kematangan seperti apa? Seperti apa adik-adik? Menstruasi pada perempuan atau mimpi basah pada laki-laki. Kemudian tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Di sini tanda-tanda balik anak laki-laki adalah indikasi bahwa anak tersebut telah mencapai kematangan fisik dan seksual. Nah, tanda-tandanya yaitu, baca yang pertama apa? Mimpi basah. Ya, mimpi basah. Kemudian yang kedua, Sentuhan dalam diare tertentu. ketiga, Suara berupa. keempat, Perubahan ada kelamin. kelima, Tumbuhan badan. keenam. Perubahan kulit. Oke, masih semangat ini? Ya. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Kemudian tanda-tanda balik bagi siapa? Perempuan. Nah, yang pertama apa? Menstruasi. Kemudian ketiga, keempat, kelima apa? Keenam dan ketujuh. Nah, lanjut. Balik dalam ilmu biologi. Nah, yang sudah kalian sebutkan tadi ini pengertiannya. Nah, apa itu menstruasi, Bu? Nah, jadi menstruasi atau haid adalah tanda utama bahwa seorang anak perempuan telah mencapai balik. Nah, menstruasi biasanya dimulai antara usia 9 hingga 16
dan mungkin terasa lebih sensitif. Ya. Kemudian yang ketiga itu pertumbuhan rambut. Nah, rambut mulai tumbuh di area tertentu seperti di sekitar kemaluan dan ketiak. Kemudian pertumbuhan tubuh yang cepat. Oke, lanjut. Yang ketiga tentang ciri-ciri balik anak laki-laki. Ciri-ciri balik bagi anak laki-laki itu pertumbuhan rambut, kemudian perubahan ketiga apa? Pada kembangan otot dan tulang. Keempat, pertumbuhan alat kelamin, dan kelima, mimpi basah. Oke. Kemudian sudah tahu ini tentang tanda-tanda usia balik? Sudah paham? Sudah paham? Atau ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya tentang materi menyambut usia balik atau tanda-tanda balik. Ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah paham ini? Kalau sudah paham, Ibu mau tanya satu-satu. Kalau sudah paham, coba siapa yang bisa menyebutkan tentang tanda-tanda bagi perempuan? Ini kan tanda-tanda bagi laki-laki, yang bagi perempuan siapa? Silakan angkat tangan yang tahu. Ayo. Kelamin, menstruasi hari atau untuk pertama kali. Tanda seperti pertumbuhan payudara dan Oke. Bertumbuh ciri-ciri balik bagi anak perempuan siapa? Yang tadi si Daniel bilang yang pertama apa? Menstruasi, kemudian pertumbuhan ketiga ya. Perubahan suara itu hanya dimiliki oleh siapa? Laki-laki. Kalau usia balik bagi laki-laki apa? Ya, mimpi basah dan di area tertentu seperti apa? Janggut. Oke. Selanjutnya adik-adik, Ibu akan bagikan kelompok. Ya. Kelompok 1 yang ini ya, kelompok 1 ketuanya Fadil. Kemudian kelompok 2 ketuanya adik Suci. Kelompok 3 ketuanya adik Mariani. Nah, masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan hasilnya. Sebentar Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita bermain dulu tentang talking stick. Tahu talking stick? Ya. Nah, permainan itu siapa yang mendapat tongkat yang akan berhenti itu akan menceritakan pengalaman pada saat menstruasi. Jika ciri sama perempuan, tongkatnya berhenti sama perempuan, dia akan menceritakan pengalamannya. Kalau ciri sama laki-laki, dia akan menceritakan pengalamannya mimpi basah. Oke. Semua bernyanyi ya. Ayo tepuk tangan semua.
berdiri, kemudian ceritakan pengalaman kamu pada saat menstruasi. Silakan. Ketika saya pertama kali mengalami menstruasi, saya merasa bingung dan sedikit takut karena ini adalah hal baru bagi saya. Awalnya, saya merasa ada sesuatu yang aneh karena saya merasakan nyeri di perut bagian bawah. Ketika menyadari ada darah di paru saya langsung berbicara kepada ibu. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah tanda bahwa saya telah memasuki masa balik. Ibu juga mengajarkan cara menggunakan pembalut dan menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan selama menstruasi. Oke, berikan aplaus dulu. Oke, jadi tidak semua orang yang bisa menceritakan pengalamannya ya. Pasti ada rasa apa? Merasa malu. Jadi adik-adik Fa ini termasuk anak yang berani tidak malu menceritakan pengalamannya pada saat menstruasi. Oke, lanjut. Oke, silakan berdiri. Baiklah, Ketika saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya mimpi basah. Ketika saya mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya, saya awalnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat bangun tidur, saya merasa ada cairan yang basah di pakaian dan tempat tidur saya. Saya merasa malu, tetapi saya memberanikan diri untuk bertanya kepada ayah. Beliau dengan tenang menjelaskan bahwa ini adalah tanda bahwa saya sudah mulai baik. Oke, berikan aplaus dulu. Oke, jadi adik-adik, pengalaman pertama pada saat menstruasi atau mimpi basah mungkin terasa membingungkan, tetapi ini adalah bagian dari proses menuju kedewasaan. Nah, penting bagi anak-anak untuk memiliki orang dewasa yang bisa membimbing mereka dengan penjelasan dan bijaksana dan mendukung. Nah, sehingga mereka merasa nyaman dan percaya diri dalam menghadapi perubahan tersebut. Nah, oke. Kemudian sudah paham ini? Sudah paham apa itu mimpi basah dan menstruasi? Ya. Oke, Ibu lanjut dengan membagikan LKPD ya. Ini tugas kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini menceritakan atau memberikan kesimpulan dari gambar yang sedang Ibu berikan, yang Ibu bagi. Ya, silakan. Ayat, silakan. Iya. Terus saya kesimpulannya. Ayat ya. Ayat. Terus. Ayat. Tulis kesimpulannya ya. Kesimpulannya dari gambar yang ada di sini ya. Oke, lanjut. Ya, kelompok 2 sudah sih, sudah?
Oke, kalau yang sudah silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, sudah kelompok 1 sudah? Ayo. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan ketua kelompoknya presentasikan, baca di depan kelas hasil tugas kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kesimpulan dari gambar yang menunjukkan perjalanan hidup dari bayi hingga lansia adalah bahwa hidup manusia merupakan proses yang penuh tahapan. Setiap fase kehidupan bagi anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia memiliki ciri khas, tantangan, dan perjalanan yang unik. Bagi Gambar tersebut mengajarkan kita untuk menghargai setiap tahapan kehidupan, karena semuanya merupakan bagian dari perjalanan yang berharga. Oke, berikan aplaus dari kelompok 1. Oke, jadi ada pertanyaan dari kelompok 1? Sudah paham? Sudah jelas? Oke, silakan kelompok 1 duduk kembali ke tempat masing-masing. Nah, kemudian lanjut dari kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar ini mencerminkan siklus kehidupan manusia yang dimulai dari kelahiran atau bayi, tumbuh kembang atau anak-anak dan remaja, masa produktif atau dewasa, hingga masa tua atau lansia. Setiap tahap memiliki karakteristik dan peran penting dalam kehidupan. Oke. Ayo berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan lanjut presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan
bahwa kehidupan manusia terus berkembang seiring waktu dan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang dialami pada setiap tahap. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Ayo silakan. Jadi, dijelaskan kembali, tanda-tanda balik menurut biologi ini dinamakan praremaja, ya, yaitu masa transisi atau peralihan dari anak-anak menuju apa? Dewasa. Kurang lebih hanya 1 atau 2 tahun untuk perempuan usia 11 sampai 13 tahun, sedangkan untuk laki-laki usia 11 sampai 14 tahun. Nah, sudah paham ini? Sudah paham? Ya. Sudah tahu? Ya. Oke. Jadi masing-masing kelompok sebentar Ibu akan kasih hadiah, ya, yang sudah berani maju ke depan kelas. Nah, kemudian adik-adik kita tes breaking dulu. Breaking ya, silakan berdiri. Ada ayat Indonesia, ada semangat praktisnya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ada semangat sekali Indonesia. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke. Oke, senang belajar hari ini adik-adik? Senang belajar pendidikan agama Islam? Oke. Sudah tahu apa itu usia balik? Ya.
laki-laki? Ya. Oke, kalau sudah tahu, boleh Ibu tunjuk siapa yang bisa? Apa itu usia balik? Siapa yang bisa? Ayo. Usia balik adalah tahap dalam kehidupan seseorang ketika ia mencapai kematangan fisik dan biologis yang ditandai dengan kemampuan reproduksi. Dalam Islam, usia balik memiliki makna khusus sebagai masa di mana seseorang dianggap bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sesuai syariat. Oke, berikan aplaus dulu. Kemudian, siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang tadi? Ada yang bisa? Ayo, silakan. Ayo adik Fadil, silakan berikan kesimpulannya. Ayo adik Fadil. Bahasa suara ya. Dari pembelajaran ini, kita telah mempelajari bahwa usia balik adalah masa penting dalam kehidupan setiap individu yang menandai transisi dari masa anak-anak menuju kedewasaan. Usia balik tidak hanya membawa perubahan fisik seperti munculnya tanda-tanda seksual sekunder, tetapi juga perubahan tanggung jawab, terutama dalam menjalankan kewajiban agama dan menjaga perilaku yang baik. Oke, berikan aplaus dulu. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari bahwa usia balik adalah masa penting dalam kehidupan setiap individu yang menandai transisi dari masa anak-anak menuju masa kedewasaan. Nah, dan usia balik tidak hanya membawa perubahan fisik seperti munculnya tanda-tanda seksual sekunder, tapi juga perubahan tanggung jawab terutama dalam menjalankan kewajiban agama dan menjaga perilaku yang baik. Nah, oke, kalau sudah Ibu akan memberikan tugas individu. Ini kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit mengerjakan. Oke, yang sudah silakan dikumpul. Ayo, yang sudah silakan dikumpul ya. Oke, terima kasih adik-adik sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Sudah paham ini? Ya. Sudah tahu materi kita yang tentang menyambut usia balik? Sudah tahu? Ya. Sudah paham? Ya. Oke, jadi minggu depan
Ya, tentang zakat. Nah, minggu depan atau pekan depan Ibu akan tes satu-satu orang apa itu zakat, ya. Jadi harus pelajari besok sampai di rumah dipelajari ya. Oke, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Nah, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Insyaallah minggu depan Ibu akan tanya apa itu materi yang kalian sudah pelajari pada hari ini dengan yang sudah belajar tentang apa itu zakat, ya. Dari sekian dulu dari Ibu. Terima kasih adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.